ketika anak-anak saya memilih sekolah, saya putuskan untuk di Jogja. Ya itulah jalan Tuhan, yang pekerjaan Tuhan yang tidak dapat kita selami, tidak dapat kita mengerti. Ketika saya di Jogja, justru saya ke Jogja itu, dan sebelumnya saya itu adalah ateis mungkin ya, yang tidak lagi menggubris entah adanya Tuhan. Ada Tuhan, nggak ada Tuhan, yang penting udah ke gereja aja, ke masjid aja. Jadi yang penting baik sama tetangga gitu. Nah, yang penting baik. Dah. Akhirnya saya ngomong, jika ada yang menjamin saya masuk surga atau menjamin keselamatan saya di dunia maupun di akhirat, itulah yang saya pilih. Kemudian salah satu teman saya mendengar hal itu, gitu. Dia lebih mengerti ya, mungkin dia lebih mengerti. Mungkin jika nanti melihat atau gimana nonton Mas Epi, terima kasih sudah memberi pencerahan sebelumnya beberapa tahun yang lalu, gitu ya. Jadi dia bilang, yuk sekali-kali ikut saya, kan gitu. Kita ngobrol, tidak ada ngobrol ayat sedikit pun tentang Al-Quran, tidak ada. Hanya dari cerita-cerita kita ngumpul. Emang mana Mas? Pengajian? Oh enggak, dia bilang, sekedar kumpul. Akhirnya kita kumpul. Tiba-tiba mereka ngobrol, saya jadi malu. Sebenarnya saya belajar sama nyamuk untuk mengenal Islam. Artinya begini, nyamuk yang sedemikian rupa, ketika suatu teknologi menjabarkan isi tubuhnya, mungkin di situ ada alat reproduksi, ya kan, ada alat sampai bertelur dan lain sebagainya. Berarti ini bukan orang sembarangan yang menciptakan. Atau mungkin bukan manusia yang menciptakan. Manusia tidak akan mampu menciptakan hal yang demikian. Berarti Tuhan ada dong. Ya. Saya mengambil kesimpulan seperti itu. Akhirnya Tuhan ada. Dari situ saya mulai berpikir tentang agama, bahwa agama itu adalah berbicara tentang Tuhan dan kebenarannya. Saya mulai lagi mengupas Injil, tapi saya belum sholat. Saya mulai lagi mengupas Injil. Saya juga mengupas Al-Quran. Yang sebelum-sebelumnya saya cuma membaca ya sekedarnya. Saya bilang, semakin kesini ya juga karena ada teman sering share juga, dia yang memberikan jalan tentang kehidupan dan lain sebagainya. Saya, hebat banget nih Al-Quran, saya bilang. Jadi apa yang ada di Injil sebenarnya kalau dibilang keliru, yang menyampaikan yang keliru. Maaf untuk yang menyampaikan. Jadi saya tidak akan dalam tanda kutip menyampaikan ya Pak Ustadz ya. Jadi tidak ada yang keliru Pak Ustadz sebenarnya. Kalau kita memang benar sudah memahami Al-Quran, mudah kok menjelaskan Injil itu. Jadi justru saya mengenal Islam itu bukan dari Al-Quran, justru dari Injil yang saya pahami setelah saya membaca Al-Quran. Nah, saya mengakui bahwa inilah kerja Tuhan, bukan sesuatu yang harus dilakukan dengan sesuka hati, tapi harus dilakukan ya dengan segenap hati. Ini Tuhan. Saya belajar Al-Quran, saya belajar. Nah, tiba konflik, ya. Mungkin ini yang satu keputusan yang memang sangat berat. 4 tahun yang lalu setelah saya memutuskan untuk lebih dalam ini, saya tawarkan pada istri saya, pengetahuannya seperti ini, kaidahnya seperti ini. Jadi ketika
anggota keluarga saya memutuskan untuk tidak mengikuti apa yang saya lakukan, saya jalankan, saya jadi teringat kata Pak Ustadz tadi. Jadi ketika para nabi diberi ujian, entah itu istrinya, entah itu anaknya, mereka semua meninggalkan hanya demi nama Tuhan, kan gitu. Jadi ya, yang saya bela kebenaran. Ketika saya memilih akidah Islam, pandangan mereka itu biar saya bisa nikah lagi gitu. Jadi sampai saya bikin perjanjian waktu itu Pak Ustadz, kalau saya menikah lagi, saya semua saya tidak berhak atas aset-aset saya, semuanya itu menjadi hak kalian. Nah, akhirnya saya mau menunjukkan sama mereka, tanpa saya menikah lagi pun akan saya tinggalkan untuk membela kaidah yang saya jalankan. Kalau mereka berpikir saya egois, tapi egois saya karena Tuhan, bukan karena siapa-siapa, bukan karena diri saya sendiri. Dalam tanda kutip, mereka menganggap dengan kacamata mereka bahwa orang Islam itu sangat mudah menikah lebih dari satu. Itu yang, nah, padahal untuk hal yang demikian, waduh, apa ya? Kalau hanya ingin memilih Islam hanya dengan alasan dan tanda kutip agar bisa menikah lebih dari satu, kok sepertinya Ramai sekali ya. Naif ya, naif ya. Jadi nggak begitu. Ini sesuatu yang besar, kaidah yang saya jalankan, sesuatu yang besar yang harus dibela, bukan sekedar ingin menikah. Ini bukan lagi berbicara tentang interaksi sosial dengan manusia. Ini satu keputusan, ya inilah aku sama Tuhan ya. Bukan lagi karena aku nggak enak sama kamu, aku nggak enak sama dia. Tidak. Sampai saat ini Pak Ustadz, jadi semakin segini saya memutuskan, ketika mereka memutuskan untuk tidak mengikuti akidah saya, disitulah saya juga berani mengambil keputusan saya hijrah.